warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again with Beres Ketiga. Kali ini saya akan membahas tentang present tense. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas tentang tense ini, alangkah baiknya kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe pada channel ini agar kalian itu nanti tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang simple present tense. Apa sih simple present tense? Simple present tense. Dari judulnya saja kita simple present tense. Simple itu sederhana, present sekarang, tense waktu. Intinya seperti ini. Waktu sederhana di masa sekarang. Sederhananya seperti ini. Jadi sederhananya seperti ini ya. Simple present tense ini sederhananya tidak terikat dengan waktu. Entah sekarang, entah besok, entah bulan depan, bulan ini, tahun ini, dan seterusnya. Artinya sederhana, tanpa ribet seperti itu dalam simple present tense. Seperti itu ya pengertian dari simple present tense. Jadi intinya simple present tense ini adalah waktu sederhana di masa sekarang. Simple, sederhana ya. Oke. Penggunaan dari simple present tense. Penggunaan dari simple present tense adalah usage. Penggunaan dari simple present tense. Satu, menyatakan aktivitas yang menjadi kebiasaan. Yang menjadi kebiasaan atau dikenal dengan habitual action. Contohnya, I get up at 4 o'clock. Jadi saya bangun jam 4. Tepatnya jam 4. Artinya saya biasa bangun jam 4. Kemudian, she's at her house every night. Dia perempuan ada di rumahnya setiap malam. Jadi kebiasaannya dia perempuan berada di rumahnya setiap malam. Kemudian yang kedua, penggunaan dari simple present tense yang kedua adalah kebenaran umum. Kebenaran umum. General truth dalam bahasa Inggrisnya. Contohnya fakta ya, pernyataan yang umum. Contohnya matahari terbit dari timur, nggak ada matahari terbit dari barat. Kemudian 1 tahun ada 12 bulan, 1 minggu ada 7 hari. Contohnya ini, the sun rise from the east, matahari terbit dari timur. Dibuktikan di sini adanya simple present ini. Jadi susunannya dari simple present tense, contohnya ada di S ini ya. Kemudian 1 year is 12 months, 1 tahun ada 12 bulan. Itu kebenaran umum. Yang ketiga, penggunaan dari simple present tense adalah menyatakan aktivitas yang tidak berkaitan dengan waktu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, sederhana, tidak terikat dengan waktu. Si Gaswung dia pulang, entah kapan yang pulang, pokoknya pulang. Nggak tahu di kapan dan kapan dari kapan dia pulang dan seperti itu ya, artinya tidak terikat dengan waktu. Yang contoh lagi, she come here, dia ke sini, tidak diketahui waktunya, pokoknya dia ke sini. Artinya simple, sederhana. Seperti itu dalam simple present tense. Oke, selanjutnya tadi A adalah usage penggunaan. Yang kedua adalah pattern, di rumus. Di mana rumus dalam simple present tense itu ada 2. Ada verbal, ada nominal. Contoh yang verbal itu ada subject, verb, sub 1, s tambah s plus object. Contohnya di sini, I drink water. A ini sebagai subject. Kemudian B ini predikat, sub 1. Kemudian O ini adalah sebagai objek. Kemudian yang kedua adalah main, negatif ya. Setelah ini subjek, do atau does. Di sini subjek memiliki pasangan masing-masing, nanti saya akan bahas. Contohnya sini, kalau negatif harus ditambah not setelah do atau does. Nah, contohnya sini, I don't, negatif ini memiliki arti negatif, tidak. Ya, I don't drink water. Saya tidak minum air. Kemudian yang kedua adalah interrogatif.
pertanyaan, dimana kalau interrogatif itu ini namanya auxiliary ya, kata kerja bantu, dimana kata kerja bantu untuk mengandung arti pertanyaan, do-nya ini, do atau does-nya ditaruh di depan subjek sehingga mengerti apakah. Contohnya di sini, do I drink water. Jadi di sini subjeknya ditaruh di belakang auxiliary kata kerja bantu. Do I drink water? Apakah saya minum air? Yang pertama. Kemudian yang nominal. Yang nominal itu maksudnya nanti adalah selain dari kata kerja. Yang verbal itu kalimat yang predikatnya dari kata kerja. Kalau yang nominal, kalimat yang predikatnya selain dari kata kerja. Ini subjek is, am, are, to be ya. Kata kerja bantu is, am, are, to be nya non verb selain dari kata kerja sehingga dikatakan nominal. Nah ini is, am, are, unverb, non verb selain kata kerja. Dapat ini I am happy, saya bahagia. Ini happy selain dari kata kerja, non verb, non verb. Oke. Kemudian yang negatif, I am not happy, saya tidak bahagia. Kemudian pertanyaannya sama aturannya dengan ini ya. Am I happy? Apakah saya bahagia? Untuk itu saya akan lebih jelaskan lagi lebih detail mengenai kata kerja bantu ini. Oke, kemudian perlu diketahui lagi di sini ada rumus subjek do, does, do, does, say. Di sini ya. Di sini kata kerja bantu yang dipakai hanya pada kalimat negatif dan interrogatif. Perlu diketahui lagi, saya ulang lagi. Kata kerja bantu do atau does dalam simple sentence digunakan hanya pada bentuk kalimat negatif dan interrogatif. Nah, begini, saya rinci seperti ini ya. Jadi kalau negatif di sini are you with them, maka di sini kata kerja bantunya menggunakan do not, ya do. Jadi are you with them, kata kerja bantunya menggunakan do. Karena di sini negatif ditambah not menjadi do not. Jadi kalau digabung disingkat menjadi don't, sehingga don't. Sehingga nanti kalau pola kalimatnya ketika nanti mau bilang tidak, contohnya I don't, saya tidak. Tinggal di sini nanti dikasih kata kerja I don't speak English. Saya tidak berbicara bahasa Inggris. You don't speak English. Kamu tidak berbicara bahasa Inggris. They don't speak English. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris. Singkatnya seperti ini. Kemudian kalau yang she, he, it di sini dengan does. She, he, it kata kerja bantunya menggunakan does. Karena di sini negatif maka ditambah not sehingga disingkat menjadi doesn't. Sehingga kalau nanti ketiga tunggal di sini she, he, it ini dikatakan ketiga tunggal, maka tinggal di sini kalian dikasih kata kerja. Contohnya she doesn't eat rice. Dia perempuan tidak makan nasi. Ya, dia perempuan tidak makan nasi. Kemudian sekarang interrogatif. Interrogatif itu artinya dipakai untuk, jadi do atau does dipakai untuk pada kalimat negatif dan interrogatif. Bagaimana kalau dipakai pada interrogatif? Maka kata kerja bantu tadi do-nya itu ditaruh di depan subjek. Ini di depan subjek. Do atau does ditaruh di depan subjek. Do atau does ditaruh di depan subjek. Ini subjek ke bawah. Sehingga nanti ketika ditaruh kata kerja bantunya do atau does ditaruh di depan subjek, maka mempunyai arti apakah? Interrogatif, kalimat pertanyaan. Contohnya, do I. Ini pasangannya ya. Jadi pasangan do, are you with I, pasangannya do. Kemudian pasangannya does, she, he, it, pasangannya ini. Jadi tidak boleh campur. Tidak boleh does I, does you, tidak boleh. Di sini sudah ada pasangannya masing-masing. Sehingga nanti bagaimana kalau membuat pertanyaan gampang? Tinggal di sini kalian tinggal kasih kata kerja di sini. Contohnya speak English. Do I speak English? Apakah saya berbicara bahasa Inggris? Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Contoh lagi di sini. Does she drink water?
Oke, does she drink water? Apakah dia perempuan minum air? Does he drink water? Apakah dia laki-laki minum air? Gampangnya seperti itu. Begitu pula juga sebaliknya pada ini, pada yang nominal. Artinya sama aturannya dengan ini, sama ya. Baik, saya akan jelaskan untuk yang nominal. Kemudian yang nominal sama aturannya dengan yang tadi yang verbal, yang nominal. Jadi di sini memiliki pasangan masing-masing. Kalau I di sini kan ada is and are. Jadi ini subjek is and are. Jadi ini subjeknya ya. Is and are. Jadi kalau I dengan am, kalau you with I dengan are, kalau she he dengan is. Jadi bagaimana ketika dibuat sebuah kalimat? Contoh di sini kalau nominal kan selain dari kata kerja. Setelah is and are ditambah another verb selain kerja. Contohnya kata yang menunjukkan selain dari kata kerja. Contohnya student, murid. I am student, saya murid. You are student, kamu murid. We are student, mereka murid. Atau she is student, dia perempuan murid. She is, di sini pasangannya she he it dengan is. She is student. Nah, kalau di sini negatif, maka di sini ditambah not menjadi I am not student. Saya bukan murid. You are. Jadi di sini karena negatif, maka ditambah not. Disingkat menjadi aren't. You aren't. You aren't student. Kamu bukan murid. They aren't student. Mereka bukan murid. She is. Nah, juga is. Is disingkat menjadi isn't. Negatif dia tambah not. She isn't student. Dia perempuan bukan murid. Begitu juga pada kalimat pertanyaan. Ditaruh depan ya. Ditaruh di depan subjek ini. Nah, am I student? Apakah saya murid? Are you student? Apakah kamu murid? Is she beautiful? Contohnya ya. Is she beautiful? Apakah dia perempuan cantik? Seperti itu. Satu lagi kemudian keterangan dari simple present tense, adverb. Keterangan waktu ya. Satu bisa adverb of frequency, keseringan. Contohnya always, selalu, usually, biasanya, kemudian sometime, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah. Nah, ini biasanya kata-kata keterangan ini ditaruh sebelum kata kerja atau sesudah subjek. Contohnya I always, jadi I always speak English. Nah, saya selalu berbicara bahasa Inggris. I sometimes go to your house. I sometimes go to your house. Saya kadang-kadang pergi ke rumahnya kamu. Kemudian adverb number once. Bisa. I sometimes go to your house once, satu kali. Atau gini, penggunaan once, sekali ya. I eat rice once, saya makan nasi sekali. Atau I eat rice, jadi bisa menggunakan once. I eat rice once, atau ya kalau dua kali, twice a day, dua kali sehari. Jadi makan nasi, saya makan nasi dua kali sehari. Ini keterangannya. Kemudian bisa menggunakan every, setiap. I eat rice every day. I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. Itu ya. Keterangan every, setiap, menunjukkan setiap hari. Terakhir, adverb of time, today, keterangan waktunya, namanya today, afternoon, pada siang hari, on Sunday, dan seterusnya. Itu ya, daripada keterangan dari simple present tense. Oke, mungkin sampai di sini tutorial saya.
Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang mendengar dan yang menonton video ini mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memahami materi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa like, comment dan subscribe pada channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada informasi-informasi selanjutnya terkait dengan tenses atau dan seterusnya. Thank you. Terima kasih. Thank you for watching. The last for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.